Bukan. Tak Pandu Jawa Timur. Banyuwangi. Biar Barong. Ayo Banyuwangi apa? Jaripah. Jaripah. Oh. Iya. Jaripah ya. Bagus ya. Oh iya, tak cari vitaminnya di sini. Aku tuh nyari loh, ini tuh vitaminnya nih. Kemarin kan saya kena corona, yang Omikron. Iya. Banyak kok Mas yang ini, tapi alhamdulillah sudah tereda dengan sendirinya. Sekarang kita lihat ke lantai 3, ruang kerja nih. Di sana tuh banyak dokumen-dokumen, ada ruang podcast dan sebagainya, monggo. Ke sini. Oh. Ke atas. Iya kan, sepertinya tuh. Di bagian. Monggo, Mas. Itu batik apa? Iki calon kali. Caranya nggo nulis piye? Hah? Pelotnya caranya nggo nulis piye? Oh iya ya. Say hi dong, say hi. Say hi. Bukan. Temanggung. Temanggung. Iya. Ruang kerjanya Mas Didik Nimitowo di lantai 3. Ini ruang podcast di sini. Ini lantai podcast. Ini sama di sini. Oh. Yang berskalan itu bagus fotonya. Hidup. Spesial banget juga. Iya, hidup sekali. Nah, ini dokumen-dokumen saya kan dalam bentuk CD. CD tari itu lengkap ya. Tersimpan rapi. Ini lagi dibuat apa digitalnya, digitalkan. Oh iya. Yang kayak ini. Digital. Ini kaset-kaset lama kan gini. Iya, masih ada saya juga. Iya. Tapi enggak serapi ini. Ini pun juga sudah berantakan ini. Iya, alhamdulillah. Akhirnya kita sampai di tempat Mas Didik di lantai 3 tempat kerja Mas Didik Nimitowo. Alhamdulillah. Nah, kalau mau apa di sini sering habis podcast kita bersantai ini bertalk di santai. Kainnya pun juga macam-macam Mas Didik koleksinya. Iya. Di atas. Asik ya, bisa lihat ini. Kalau mau Iya. duduk santai dari sini. Ini tempat ruangan Mas Didik Nimitowo ketika istirahat pada saat kerja di ruang paling atas ini. Silakan anak sini, menjadi sini. Sini ya, sambil istirahat sebentar.
selesai. Iya. Karena kalau ada tamu-tamu kesini nyantai di sini kok Iya. sore itu maghrib itu seneng Enak banget. sekali, Iya. Wit. Lihat Tempat sunset di ini sana. inspirasi juga. Betul. Sunset juga. Iya. Bisa dipakai latihan juga ini di atas ini Iya. sepertinya. Bisa. Cuman Iya. karena apa? Fondasinya tidak dibuat untuk menari, jadi Iya. nggak berani yang terlalu pakai tekanan-tekanan. Keras ini. Iya. Bagus sekali. Bisa melihat apa? Iya, Sunset. sekitar juga. Iya, sekitar gitu. Iya. Anak-anak seperti mimpi ya kesini ya. Ya itu kehendak Allah benar. Nggak nyangka bunda. Nyangka sekali. Iya. Ya saya tadinya cuma lewat. Kamu menangis tadi itu ini hadiahnya. Iya, sadar nggak? Tuh. Kita harus kuat untuk menjadi pelestari budaya. Ya, barusan dilantik dari anak-anak ini Paguyuban Kaulan Raton. Iya. Gusti memberikan gelar anak-anak Iya. pelestari budaya. Iya, disyukuri ya. Injil. Itu bukan faktor kebetulan. Injil. Pasti semua itu sudah rencana Tuhan kan. Deklarasi. Dan Anda punya beban atau punya tugas yang berat. Tapi jangan takut. Seberat apapun pasti bisa lah. Karena Tuhan itu kan memberikan cobaan ke hambanya itu kan sesuai dengan kemampuan. Ya kan? Di ayat apapun, di agama apapun kan ada itu, tidak akan lebih dari kemampuan dari kita. Kalau sampai nggak kuat ya kitanya aja yang nggak kuat ya. Iya. Harusnya kuat. hanya bergeleng dan luar biasa itu aja yang saya ucapkan. Ya, ini adalah tempat kita terakhir berkunjung kepada Mas Didik Ninitowo di paling atas ini kan ya Mas Didik ya. Iya. Ini, hanya rasa syukur dan berterima kasih pada Allah kita ini bisa bersama-sama sekarang ini, sekaligus kita mendoakan Mas Didi sama-sama agar Mas Didi panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan bisa bertemu lagi ya, untuk melestarikan budaya dan membimbing kami semua Mas Didi untuk bisa selalu tetap semangat seperti Mas Didi itu. Sukses selalu Mas Didi. Bisa nanti siapa tahu saya ke Sidoarjo dia. Mari kita doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa bersama-sama. Doa mulai. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepada-Mu ya Rabbi. Hari ini kami bisa bertemu bersama-sama dengan empu tari di Indonesia yang sangat kami kagumi, yaitu Mas Didi Ninitowo. Ya Allah, berilah beliau panjang umur, jagalah selalu beliau ya Allah, lindungilah agar beliau tetap menjadi semangat kami, mensupport kami, serta beliau bisa sehat sehingga beliau bisa membimbing kami, membina kami menjadi anak-anak bangsa yang mencintai budayanya sendiri, yang dapat menjadikan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah orang-orang yang kurang bertanggung jawab di dalam melestarikan budaya bangsa. Ya Allah, lindungilah selalu beliau, berikanlah keberkahan, berikanlah selalu amal baiknya terjaga dengan baik, ibadahnya pun juga terjaga dengan baik. Engkau sungguh sayang ya Allah, lindungilah senior kami Mas Didi Ninitowo dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Mas Didi sudah diberikan kesempatan kami untuk berkunjung ke sini. Kami tidak bisa ngaturi apa-apa, hanya ngaturi doa dan
wujud rasa terima kasih kami berupa topeng tadi yang bisa saya aturkan, karena itu simbol dari Mas Didik Ninitowo menurut saya dalam berinspirasi tari Gunung Sari. Karena pribadi Mas Didik seperti Gunung Sari itu tadi, menurut saya satria yang benar-benar seperti Gunung Sari topeng yang ada di Malang. Mas Didik, izinkan kami untuk undur diri, pamit, dan nyuwun doa atau pangestu agar kami seperti Eyang Didik bisa melestarikan budaya dan dijauhkan dari semua gangguan, semua halangan, dan prestasi kami bisa sukses seperti Mas Didik. Harapan kami itu. Ya, makasih sekali Mbak Rizky dan juga adik-adik semua ya. Pokoknya kita hanya bisa berdoa dan bersandar kepada Tuhan supaya selalu diberi kekuatan dalam kita melestarikan budaya Indonesia, menjaga identitas bangsa Indonesia. Oke, kalian pulang ke Surabaya selamat sampai di tempat. Nanti kabar-kabar ya, di sana. Ya, sekali lagi makasih. Mudah-mudahan kita akan ketemu dalam waktu yang dekat. Amin ya Rabbal Alamin. Persahabatan kita tetap menyambung ya Mas. Iya, amin. Injih. Sembah nuwun, salam untuk adik-adik sanggar semuanya. Ya. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Kenapa? Betul ke Indonesia. Nah ya, bisa dibuat dulu ya, bagus ya. Halo? Itu kan kayak statement kalian ideologi Pancasila, jadi kan ini apa? Memang lagi disosialisasikan supaya ya kita benar-benar menghayati Pancasila itu, bagaimana bernegara dan sebagainya, itu kan ya tentang keberagaman. Nah, semuanya kan memang lewat seni budaya yang paling tepat, dan juga kalau lewat seni budaya itu kan kita tidak perang toh. Tapi dengan keindahan ya, dengan rasa itu kan yang diutamakan itu. Sehingga kalau kita itu masuk kemana-mana dengan etika, dengan keindahan itu kan ya fine-fine ya. Dengan siapapun bergaul juga enak ya. Ya kalau kita baca sejarah kan dulu salah satu Sunan Kalijogo itu menyebarkan agama Islam kan dengan wayang kulit. Iya kan? Karawitan. Sering mencari wayang kulit kan? Nah, wayang kulit itu kalau kita lacak asalnya kan dari India, Hindu. Tapi di Jawa karena ahlinya maestro-maestro budaya Jawa, termasuk waktu itu kan Sunan Kalijogo menggunakan wayang kulit ini untuk masuk ke masyarakat. Sehingga misalnya ada jimat Kalipusodo itu kan istilahnya kalimat syahadat, itu kan juga karena kreativitasnya orang Islam. Jadi bisa diterima masyarakat di Jawa ini khususnya. Kalau di Hindu ya nggak ada, ya kan? Nah, semacam itu. Kemudian di Jawa, Sri Kandi itu jadi prajurit perempuan. Aslinya di Hindu Sri Kandi itu transgender. Dia punya dua kemaluan. Nah, makanya kalau kita nggak belajar, gimana mau tahu, benar nggak? Tetapi indahnya di Nusantara ini bahwa pengaruh dari luar itu bisa masuk, itu yang kemudian bisa diterima masyarakat dengan baik gitu. Nah, kok wingi ono isu cari wayang kulit ini itu ini. Itu kan saya rada. Kalau sudah ada kepentingan gitu jadi susah. Betul. Karena mereka nggak mau belajar sejarah, ya kan? Candi-candi itu yang bangun siapa? Betul. Nenek moyang kita toh. Borobudur itu Buddhis jelas, karena itu kalau kita bicara tentang Buddha itu kan ada makna-maknanya. Kemudian Prambanan itu sekarang lagi diusulkan sudah di ACC untuk Indonesia menjadi pusat untuk pusat
kayak kalau Buddhis di Borobudur itu kan pusatnya agama Buddha. Agama Buddha. Jadi mereka mengadakan aktivitas keagamaan di sana. Itu Iya. kan pusat sedunia kan itu sudah mulai. Nah, Prambanan mau dijadikan yang Hindu. Ini sudah Alhamdulillah. dari pariwisata dan sebagainya sudah. Ada responnya, ada Iya. perhatian khusus untuk Itu kan nenek moyangnya siapa? Gitu. Betul, iya. Makanya saya kalau menyebar ke teman-teman itu ya, kalau kita mau salam budaya ya nganggo pose-pose sing kita punya. Betul. Iya. Iya. Bahasa gerak Ya. repot ya. Sembarangan. Ini kan kalau kita belajar nari kan ada mudra-mudra ini. Iya. Kalau mau tahu lihat di candi-candi pasti ada. Iya. Ini semuanya Sikap jari. ya itu disebut mudra dalam bahasa Sanskerta. Kemudian saya kayak belajar tari India juga, jadi saya belajar tentang bermacam-macam mudra itu. Ada ini ya, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Jadi banyak sekali. Ada ini, kemudian ada lagi yang kombinasi, misalnya ini merak, ini marsya, ikan, masih banyak lagi. Ya. Nah, itu saya lagi penelitian memang banyak belum selesai. Jagonya mudra itu dari India. Waktu kemarin kan kalau di anak-anak ini senang itu kan nyebut saya kan yang DNT ya, yang DNT gitu kan seringnya. Ada yang manggil saya Mas Eyang, ada yang gitu. Nah, saya lagi penelitian mudra itu pada waktu saya belajar opera Cina, itu Cina itu mudranya juga dari Buddhis. Saya kan ketemu dengan salah satu peneliti di Cina sana tentang Melan Fang. Melan Fang itu tokoh legendaris di Tiongkok, cross gender, jadi laki-laki yang menarikan wanita. Itu sampai ada museumnya, pemerintah membangunkan museum, dia kan sudah almarhum ya. Itu sangat terkenal di Tiongkok. Jadi kalau orang-orang Cina tanya Melan Fang pasti tahu. Nah itu peran serta pemerintah itu memang penting sih. Kalau misalnya seperti di Cina cross gender pun ada penghargaannya. Nah di Indonesia yang belum. Di Jepang sangat. Nah karena kalau orang-orang yang nggak tahu memang ini menurut saya ya masih dangkal banget pengetahuannya. Seperti sekarang laki-laki menari wanita, wanita menari laki-laki dipermasalahkan. Ini konteksnya budaya kok. Dikaitkan dengan LGBT, dengan itu, goblok itu setengah mati. Saya selalu ngomong kalau di dalam seminar, belajar dan belajar. Coba kita di Jepang baca di Google, kabuki, kesenian kabuki, sampai detik ini masih hidup dan disupport pemerintahnya dan penontonnya masih luar biasa. Itu semua pemainnya laki-laki. Kayak lo itu di Jepang sampai, karena saya pernah belajar ke sana. Tahun 2000 saya belajar ke sana. Kemudian ada lagi teater yang semua pemainnya perempuan di Jepang, namanya Takarasuka. Itu juga gitu. Tidak ada terus di demo-demo nih jadi transgender jadi nggak ada. Nah itu negara-negara maju itu kan harus ditiru ya. Jepang itu modelnya seperti apa? Tapi dia dengan tradisi masih mugemi sekali. Upacara kimono adatnya dipegang. Kalau Indonesia itu Nggak menghormati. iya, nggak menghargai adatnya sendiri. Senangannya niru-niru, enggak. Nah kita ini seniman lewat budaya kita menjelaskan hal itu. Nah, Betul sekali, setuju menikah. Ya, iya. Jadi paham radikal itu kita pelan-pelan ini Mas Didi. Saya kan dari kota Sidoarjo, Pemda Sidoarjo sendiri itu kan kota santri nggih. Dalam memasuki dengan budaya itu pelan-pelan lewat kesenian Islami seperti hadra yang kemarin akhirnya berhasil berkolaborasi dengan Pemda menerima mengenai Pokoso itu ada di Sidoarjo Mas Didi. Nah, terus pemahaman mengenai seni berbusana tari di dalam Keraton Solo dan Jogja
itu kan tidak boleh dirubah pakemnya. Seperti ngagem menapa menika standar kalau kita ini Islam, mungkin anak-anak ini ada pemahaman yang kita harus masuk pelan-pelan, akhirnya mereka sadar dan mengerti dengan budaya kita. Itu betapa sulitnya. Injih. Termasuk mengertikan kepada bapak ibu mereka. Nah ini ada ini tadi gangguan, masih di toilet, ditelepon sama ibunya, begini bla bla. Teruskan langkahmu, saya bilang kita mau ketemu dengan tokoh besar seni budaya, Mas Didi. Nanti dengarkan nasihatmu, kalau kamu ingin sukses, sudah nggak usah didengarkan dulu ibumu, saya gitu. Ini karena apa? Tidak boleh lepas hijab. Padahal anak ini sudah kemarin untuk tingkat nasional juga pernah juara waktu di Taman Mini. Sedangkan adik-adiknya yang juara 3 kemarin yang Mas Didi nilai. Alhamdulillah, terima kasih Mas Didi. Kemarin anak. Ya kalau saya, menurut pengalaman saya ada 2 macam. Yang satu, nah sekarang kan teknologi udah canggih di dokumen, di video. Kemudian yang kedua harus sering-sering dilatih. Karena saya pun kalau sudah lama nggak menarikan pasti akan lupa kan. Ya kalau ada video kan diputar lagi terus oh ingat. Zaman dulu masih belum ada video kan, jadi kalau ingat-ingat musiknya, aduh, tentang musik ini apa ya gerakannya kan saya sampai lupa. Dulu dicatat pakai bahasa sendiri. Iya. Jadi memang ya susah misalnya nyembah itu tangannya harus gambar gitu-gitu. Ya sebisa-bisanya supaya mengingat itu. Iya. Memang harus begitu, harus sering dilatih. Nanti kalau jangan sampai terlalu lama karena pasti akan lupa, karena kemampuan kita mengingat itu kan juga ada batasnya toh. Kalau jarang pasti lupa itu wajar lah. Kan kita namanya manusia hidup itu kan urusannya banyak kan. Kan cuma menarik toh, tapi nanti kalau udah punya rumah tangga ya mengurus kebutuhan rumah tangga, ya anak, ya istri suami, ya macam-macam lah gitu. Nanti cara-caranya adalah satu itu. Karena teknologi udah canggih, di video masukkan ke YouTube misalnya, terus sendiri aja Menghafalkan gerak. ya, geraknya terus dihafalkan, video kan bisa mengingat. Sembah nuwun. Ayo, ya monggo Mas, monggo diteruskan ndak Pak. Kalau itu kan menurut saya kan untuk menjaga eksistensi, apalagi kan untuk sekarang ini kan banyak sekali ya budaya-budaya dari luar yang masuk, entah itu tarian itu yang di luar itu berupa dance ataupun yang lain sebagainya, itu menjaga eksistensinya itu seperti apa gitu. Nah memang itu harus ditanamkan, dan saya selalu menyarankan kalian memahami tari itu jangan hanya bentuknya toh, tapi kita harus tahu filosofinya apa, sejarahnya bagaimana, lalu harus selalu disosialisasikan. Jadi kalau punya sanggar ya itu yang harus diuli-uli, harus dipertahankan, ya kita harus mempertahankan tari-tari yang sudah kita kuasai. Kalau kita memahami itu lebih dalam lagi dengan sejarah dan filosofinya, kan akan beda kita menjaganya. Ya, penghayatannya juga pasti akan dijaga. Nah, itu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan itu memang harus sering diadakan. Karena memang bagaimanapun juga orang bisa menari. Ya dasarnya simpel, kecintaan. Kalau kita sudah mencintai profesi kita sebagai penari, istilahnya kasarannya ya, itu laleh duit ya tetap seneng. Karena kalau anak-anak pacaran, ambek pacar iki rupanya elek, ini nek wis cinta, kan wis kaya Janaka niki gitu. Misalnya kan begitu. Yang dasarnya adalah cinta kasih. Kalau kita sudah menekuni profesi apapun dengan cinta, dengan senang lah namanya, ya wis itu nggak bisa ditawar lagi. Caranya begitu, disenangi dulu. Kalian punya kalian misalnya bercocok tanam atau menanam bunga-bunga, wis seneng kok nggak? Ya kan mesti ngopeni kembangnya ya terus dengan hati kan, ini kan semuanya dengan hati. Jadi ini ditotoning potnya dicat warna-warni sehingga indah, nanti bunganya mekar gitu, bisa menikmati, senengan gitu kan. Nah misalnya begitu, profesi apapun kalau dilakukan dengan cinta, dengan hati,
itu pasti akan menjadi sesuatu. Jadi nggak terpaksa. Iya, betul. Tapi kalau kalian menekuni satu profesi kepaksa ya nggak akan jadi. Inggih. Totalitas. Ya. Itu tadi. Nggih, sembah nuwun sanget Mas Didi. Sobat budaya dimanapun Anda berada, pagi ini yang GNT kedatangan tamu Mbak Rizky dari Sidoarjo, dan ini murid-muridnya semua, ya. Sanggarnya apa Mbak Rizky? Sanggar tari dan modeling Rizky Budoyo Jawa Timur. Nah, sanggar tari dan modeling Rizky Budoyo Jawa Timur, Sidoarjo, ya tempatnya, ya. Ya, dan ini Mbak Rizky mau kasih hadiah ke yang ini apa ini? Mas Didi, saya dari Sanggar Tari dan Modeling Rizky Budoyo Jawa Timur, sekaligus saya juga ketua Paguyuban Kawula Kraton Surakarta yang cabang Sidoarjo. Saya sangat terharu hari ini bisa bertemu dengan Mas Didi sebagai tokoh seni nomor 1 di Indonesia. Bagi saya karakternya yang luar biasa, bisa memainkan 2 karakter satu orang dengan sangat luar biasa, berbeda sekali karakternya. Itu yang saya kenang Mas Didi selamanya untuk anak-anak juga mempelajari tari itu, bahwa dalam berekspresi itu harus benar-benar totalitas dan mengetahui penghayatan yang sebenarnya dalam karakter manusia. Ini sebagai kenang-kenangan kami dari Jawa Timur, topeng Malangan, topeng Gunung Sari. Ini menurut saya wajahnya seperti Mas Didi Minitowo. Jadi, Semoga ya, menurut Mbak Rizky, karakter saya Gunung Sari. Aku milik sekali ini gaya Malangan ya. Injil. Pokoknya jangan menyesal. Injil dipakai begini biasanya. Menangi Jogja kan dicopot nih. Injil, kalau ini Jogja tali, Solo tali nih. dapat. Oh Iya. injil, warna topeng biasanya. Gitu ya. Sesuai dengan ininya Injil. Ini Harus dilebarkan ya. Injil. Injil sementara. Injil. Ya, matur nuwun sekali. Sembah nuwun sangat Mas. Injil. Nanti akan menjadi tambahan koleksi di rumah koleksi di Mintowo. Sembah nuwun sangat Mas Didi, sehat selalu. Amin. Matur. Supaya kami generasi penerus ini, adik-adik dari Sidoarjo juga semangat belajar tari tradisional yang sekarang ini sekaligus mereka berjuang untuk memerangi paham radikal yang lagi mumpuni ini di Sidoarjo. Nggak tahu di daerah Solo dan Jogja seperti apa Mas. Ini tadi kita wawancara, alhamdulillah ada semangat lagi ya sayang untuk belajar tari tradisional. Ini sembah nuwun sangat, salam budaya. Salam budaya, dan kita bisa memberikan yang terbaik Injil. untuk Indonesia ya. Amin. Mbak ya. Amin. Ini yang